Daerah aliran sungai atau Das Kampar termasuk dalam wilayah sungai atau WS lintas provinsi bersama 6 das lainnya. Di antaranya adalah Das Solok, Das Tanjung Sum, Das Teluk Beringin, Das Teluk Dalam, Das Upih. Wilayah sungai yang mencakup Das Kampar ini memiliki luas wilayah sungai 26.298 km persegi, di mana hulu daerah aliran sungai Kampar ini berada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk wilayah Provinsi Riau, Das Kampar ini pada bagian hulunya terbagi atas 2 sungai, yakni Sungai Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan. Berlimpahnya potensi yang terdapat di Das Kampar sesungguhnya merupakan aset yang sangat bernilai bagi kehidupan di sekitar kawasan. Namun sayangnya, seluruh aset yang bernilai ini tidak mendapatkan prioritas perlindungan dari berbagai pihak. Hulu Sungai Kampar Kiri merupakan bagian dari Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dengan komunitas adat yang masih menjaga tradisi dan kearifannya. Masyarakat yang berdiam di sekitar Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling ini masih menjalankan tradisi adat dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Lubuk Larangan, zonasi pemanfaatan kawasan dan pembangkit tenaga listrik, tenaga air atau mikrohidro merupakan contoh praktik dan kearifan masyarakat adat Rantau Kampar Kiri yang masih terjaga hingga saat ini. Ironisnya, 3 contoh kearifan masyarakat ini sesungguhnya masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak adanya dukungan pemerintah terhadap pengelolaan badan sungai, tidak dihargainya konsep zonasi pemanfaatan kawasan, dan minimnya akses terhadap listrik, belum lagi bencana banjir yang terjadi secara periodik di kawasan ini. Di bagian pertengahan Das Kampar merupakan masyarakat lokal Melayu yang terjepit di antara penguasaan lahan dan hutan oleh perusahaan. Minimnya akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Potensi perikanan yang melimpah di bagian tengah Das ini sayangnya belum bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti. Kehadiran perusahaan dalam bidang kehutanan tidak memberikan dampak yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Malahan, bencana banjir yang harus dihadapi masyarakat setiap tahunnya. Sedangkan di hilir, merupakan kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar dengan kompleksitas permasalahan pada aspek lingkungan dan sosial. Perusahaan pulp dan kertas terbesar di Asia berdiri di bagian hilir dan termasuk pada Kabupaten Pelalawan. Masalah deforestasi, kerusakan hutan rawa gambut dan desa-desa dengan tingkat kemiskinan merupakan potret di bagian hilir. Padahal, keberadaan perusahaan kehutanan dan perkebunan ditambah dengan isu perdagangan karbon yang marak saat ini seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun sayang, tidak adanya ruang kelola kehutanan menjadi permasalahan bagi masyarakat untuk ikut menikmatinya. Potensi ekowisata dalam bentuk bono yang saat ini tengah dipromosikan sebisa mungkin diharapkan dapat memberikan ruang keuntungan bagi masyarakat. Selain itu, tingginya potensi perikanan tangkap di sepanjang Das Kampar ini, terutama di lubuk-lubuk larangan yang menjadi bagian dari budaya masyarakat adat di sepanjang Das Kampar ini, memberikan tambahan pendapatan dan jaminan penyediaan sumber protein bagi masyarakat, serta memastikan terjaganya biodiversity biota di aliran sungai ini. Kompleksitas permasalahan dan analisis potensi yang berhasil dipetakan di sepanjang Das Kampar ini menyebabkan Yayasan Mitra Insani memiliki gagasan untuk melestarikan ekosistem Das Kampar. Melalui dukungan dari Global Environment Facility Small Grant Program yang didanai oleh United Nations Development Program, Yayasan Mitra Insani mencoba melakukan upaya perlindungan ikan-ikan penting
yang dijadikan pintu masuk untuk melakukan upaya konservasi keanekaragaman hayati yang ada di sepanjang das ini, dengan harapan akan terwujud sebuah model pemanfaatan das Kampar yang berkelanjutan. Dalam upaya membangun pemanfaatan daerah aliran Sungai Kampar sebagai upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, kami mencoba melakukan beberapa aspek kegiatan di mana jalan masuknya adalah melakukan identifikasi jenis-jenis ikan penting. Nah, melalui kegiatan ini kami mencoba melakukan identifikasi jenis-jenis ikan penting, baik itu ikan langka, jenis ikan endemik, jenis ikan yang hampir terancam punah, dan bahkan jenis ikan yang bernilai ekonomis. Identifikasi jenis ikan penting ini juga mengambil beberapa aspek penting di mana kita melihat jenis kelimpahannya, faktor pendukung, ancaman, dan lokasi. Di mana kita memilih beberapa lokasi menjadi sampel untuk pengidentifikasi jenis-jenis ikan penting ini. Untuk di Kampar bagian hulu, kita mengambil desa Batu Songgan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Yang kedua, di bagian tengah kita mengambil lokasi daerah Kelurahan Langgam yang merupakan daerah aliran Sungai Kampar bagian tengah. Dan yang ketiga, kita mengambil lokasi site Desa Teluk Binjai dan Desa Teluk Meranti sebagai sampel untuk di bagian hilir daerah aliran Sungai Kampar. Dalam kegiatan identifikasi jenis-jenis ikan penting ini juga kita melibatkan beberapa pihak seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan juga Kabupaten, dan juga perguruan tinggi secara akademis yaitu Universitas Riau, dan keahlian dari masyarakat kampung yang kita anggap memiliki kearifan lokal dalam mengidentifikasi nama-nama jenis ikan yang ada di daerah aliran Sungai Kampar ini secara lokal. Setelah kita melakukan identifikasi jenis ikan penting ini, kita mencoba melakukan budidaya, di mana budidaya ikan-ikan penting ini juga kita bagi menjadi dua, ada yang in situ dan ada yang ex situ. Di mana kalau yang di in situ kita mengambil lokasi di Desa Batu Songgan dan di Desa Langgam. Terdapat beberapa jenis ikan yang kita coba lakukan pembudidayaan. Kalau untuk di Desa Batu Songgan ada sekitar 15 jenis ikan yang kita upayakan untuk dibudidayakan, sedangkan di Desa Langgam kita upayakan di sekitar 11 jenis ikan. Kegiatan budidaya di masyarakat ini, kita juga meminta keterwakilan dari beberapa pihak untuk melakukan pelatihan dan pendampingan masyarakat di sekitar daerah aliran Sungai Kampar ini. Sehingga budidaya ini juga akan berhasil ke depannya karena masyarakat memiliki keahlian dalam pembudidayaan in situ. Sedangkan untuk ex situ kita melakukan pembudidayaan di kantor kita sendiri di Yayasan Mitra Insani di Pekanbaru. Terdapat beberapa peralatan dan fasilitas yang kita coba lakukan pembudidayaannya. Ada yang dilakukan secara manual dan ada yang menggunakan akuarium sebagai media untuk pembudidayaannya. Kegiatan budidaya ikan penting ini juga dibarengi dengan pengkayaan jenis-jenis ikan. Jadi diharapkan dengan adanya pembudidayaan in situ dan ex situ ini sekaligus juga bisa mengkayakan jenis-jenis ikan penting yang ada di daerah aliran Sungai Kampar ini. Sehingga nantinya setelah ada hasil dari pembudidayaan dan pengkayaan, ikan-ikan tersebut akan kita lepaskan kembali secara kearifan lokal bersama masyarakat di daerah Sungai Aliran Kampar. Yang sudah kita lakukan bersama-sama masyarakat dan para pihak juga kita undang, termasuk media, adalah di daerah Langgam, di mana kita mencoba melakukan pengkayaan dan penyebaran bibit ikan yang sudah kita kayakan di dalam pembudidayaan dan pengkayaan jenis ikan di kolam in situnya. Dan kita melakukan itu bersama-sama masyarakat dan para pihak untuk hadir secara langsung di Desa Langgam. Kalau menurut Bapak memang itu bagus, suatu inisiatif yang bagus. Istilahnya dengan adanya budidaya ikan air sungai kita ini yang asli, mengurangi kepunahan daripada ikan-ikan kita yang ada. Sebab situ kan dalam budidaya itu kan tujuan yang pertama kita mengambil hasil, yang kedua kita untuk mengurangi penangkapan ikan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kadang-kadang ada sebagian kita tuh yang tidak mengerti, kita tangkap ikan kecil-kecil yang dari ikan sungai itu tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin. Itu kan nanti mengurangi daripada ikan kita yang ada. Nah, jadi sebagusnya lebih bagus. Kalau menurut Bapak itu yang lebih bagus,
program yang sedemikian. Apalagi sekarang kan di pemerintah maupun di LSM atau di yayasan menggalakkan yang sedemikian, istilahnya para nelayan atau para yang pencari ikan itu lari ke darat dengan cara budidaya. Pencegahan itu dulu sebelum larang ini kan, kalau menangkap ikan itu bersama-sama itu, sama-sama masyarakat sindu namun di dalam kadus itu mengawai menindu gitu. Ya dilarang tuh menubah tuh lah. Itu kan untuk pribadi itu kan untuk sendiri. Kalau secara umum tuh namanya kalau lu larang kan umum yang makan kan. Jadi kalau menubah tuh untuk pribadi sendiri namanya itu. Ya kalau lu larangan tuh bongkarnya sekali 6 bulan. Sekali setahun, sekali 6 bulan. Dulu belum dibacakan Yasin. Dulu denda, dikasih sanksi oleh nenek mama. Siapa yang menangkap ikan disanksi sekian ratus ribu. Jadi banyak juga yang melanggar kan. Jadi sekarang atas kesepakatan nenek mama, tokoh masyarakat, pimpinan yang ada di desa, ini dia apa nama ini? Diwudu namanya, dibacakan Yasin. Sumpah adat. Wallahi, Tallahi, Billahi, saya bersumpah dan berjanji akan patuh dan taat kepada aturan adat yang berlaku. Kita sangat menyokong sekali gitu ya, karena sebelum ini jadi kelurahan, ini merupakan desa. Desa dulu merupakan otonomi dan wilayah adatnya sangat kental gitu ya. Makanya dalam hal pengelolaan danau Suak dan Tasik itu dari dulu-dulunya itu sudah merupakan hak-hak wilayahnya adat gitu. Kita dari pemerintah hanya memfasilitasi dan menjaga agar ini tetap berkelanjutan dan menjaga keharmonisan antara masyarakatnya, nenek mamanya dengan anak kemenakan yang akan memanfaatkan itu. Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2014 bertempat di Rumah Syofu Datuk Pengurus Besar Kampung Langgam telah diadakan sidang musyawarah tentang pelelangan suak sungai, danau dan tasik yang terdapat dalam Kepulauan Langgam. Masa pelelangan prosesnya dilelang kepada anak kemenakan untuk sama-sama menguntungkan. Artinya yang membeli nanti anak kemenakan banyak sesuai dengan proses lelang yang telah kita buat bersama, kita sepakati bersama. Jadi prosesnya itu sekali dalam setahun. Tujuannya supaya hendaknya proses ekonomi di sana. Artinya adil kalau bagi anak kemenakan yang banyak gitu kan. Kemudian juga hasil daripada pelelangan itu bisalah sebagai apresiasi untuk perangkat adat yang pertama. Yang kedua juga di sana ada juga apresiasi kita terhadap pihak syara, anak-anak yatim, dan juga pemangku kepentingan yang ada di Kepenghuluan Langgam. Dan juga mungkin ada sekolah-sekolah yang sekolah swasta, terutama MDA yang kita tanggung setiap tahun. Dimenangkan oleh saudara Firman dengan angka harga Rp700.000. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Firman. Mudah-mudahan tahun ini bisa bermanfaat dan banyak rezeki. Nah, oleh karena itu, mari kita duduk bersama sehingga melihat bagaimana di hulu, bagaimana di hilir. Daerah sendiri, Provinsi Riau, dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Kampar, kita melakukan beberapa kali diskusi dengan para pihak, termasuk dari Balai Wilayah Sungai Sumatera III yang mempunyai inisiatif untuk pengelolaan daerah Sungai Kampar secara multi pihak, dan juga dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yang juga menjadi Dewan Sumber Daya Air daerah Provinsi Riau, dan yang ketiga adalah
Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS, di mana BPDAS ini juga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Kampar. Memang disadari ini masih dalam tahap proses, sehingga kita masih mengajukan upaya bagaimana melakukan pengelolaan daerah aliran Sungai Kampar secara terpadu yang nantinya akan lebih ditingkatkan menjadi sebuah peraturan daerah yang akan mempunyai kebijakan hukum yang lebih tinggi. Sehingga model ini akan terbangun ketika kita sudah melakukan jenis ikan penting dan juga didorong dengan terbitnya peraturan-peraturan yang juga nantinya akan bermanfaat untuk pengelolaan ke depan dan keterlibatan masyarakat dalam daerah lingkungan Sungai Kampar. Efek dari pencemaran ini biasanya kategori yang paling terbanyak biasanya dari perusahaan. Kalau menurut kacamata kita di masyarakat, perusahaan juga limbah-limbah yang lain, termasuk saya diskusi juga, contoh di Logas Sungai, itu masalah mas. Raksa itu terus terang sangat berbahaya. Aktivitas selanjutnya yaitu kita mencoba membangun sebuah sistem informasi di mana publik juga harus tahu setelah kita melakukan identifikasi jenis-jenis ikan penting, ditambah dengan pembudidayaan, pengkayaan, dan juga kita mendorong terbitnya peraturan adat, peraturan desa, dan juga peraturan daerah. Dengan sistem informasi ini kita mencoba memberikan pemahaman kepada publik yang juga harapannya mereka bisa terlibat aktif dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Kampar ke depan. Yang kita lakukan beberapa hal adalah mencoba membangun sebuah sistem informasi online berbentuk website yang bisa diakses di www.ikankampar.or.id. Di situ kita mencoba melakukan sebuah upaya menginformasikan tentang jenis-jenis ikan penting yang ada di daerah aliran Sungai Kampar, berbagai macam sumber informasi yang kita dapatkan dari para pihak. Diharapkan ini menjadi pool informasi atau data dan informasi tentang daerah aliran Sungai Kampar yang korelasinya terhadap jenis-jenis ikan yang ada di daerah aliran Sungai Kampar. Selain itu juga kita mencoba memproduksi sebuah buku saku ikan. Di dalam buku saku ikan ini akan menghimpun semua jenis-jenis ikan penting yang kita lakukan identifikasi beserta informasi tambahan yang ada di daerah aliran Sungai Kampar ini. Dengan harapan buku saku ikan ini akan bermanfaat buat masyarakat di sekitar kawasan ataupun pihak luar atau publik yang ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang daerah aliran Sungai Kampar dengan beserta ikan-ikan pentingnya. Salah satu yang kita coba dan lagi menyusun adalah upaya untuk membangun kelompok ikan salai di daerah Langgam, di mana melalui proyek ini kita mencoba melakukan jalur tata niaga yang dilakukan selama ini di daerah Langgam. Karena Langgam merupakan salah satu penghasil ikan salai yang terbaik untuk daerah wilayah Provinsi Riau. Namun sayangnya penerima manfaat terbesar adalah perantara yang menjual ikan salai ini termasuk di Pekanbaru maupun Kabupaten Kampar, bahkan ada yang sudah di luar Provinsi Riau. Kita mencoba melakukan ini dan ternyata terdapat 3 aspek penting. Yang pertama adalah 1, belum adanya sebuah kelompok bersama yang mencoba membangun kelompok ini biar lebih mandiri dan mengetahui dan memahami bagaimana jalur pemasaran. Yang kedua, masih banyak peran-peran pihak perantara yang mencoba mengambil keuntungan dari sisi aspek nilai ekonomis dari ikan salai ini. Yang ketiga, kondisi lingkungan daerah aliran Sungai Kampar ini juga turut berpengaruh terhadap nilai ekonomis nelayan-nelayan ikan salai ini, di mana ketika banjir ataupun saat ini kondisi daerah aliran Sungai Kampar di daerah kawasan Langgam ini sudah terpengaruh dan terkontaminasi akibat beberapa faktor eksternal, di mana salah satunya adalah adanya pencemaran di bagian hulu Sungai Kampar, sudah berubahnya peruntukan lahan untuk di sekitar kawasan Sungai Kampar ini menjadi perkebunan dan industri tanaman bahkan sawit dan akasia. Saat ini kami sedang mengupayakan bagaimana merancang sebuah kelompok nelayan ikan salai di Langgam yang dapat juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Walaupun kita pahami bersama dan kita sadari bersama, pembentukan kelompok ini masih dalam tahap proses, sehingga dengan harapan ke depannya ini akan turut membantu dan akan tetap berlanjut.
Dari beberapa aspek penting ini kami menilai dengan adanya ini kalau kita bersungguh-sungguh dan mendapatkan dukungan dari para pihak yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang terhadap pengelolaan daerah aliran Sungai Kampar, kami yakin model pemanfaatan daerah aliran Sungai Kampar ini juga dapat membantu menjamin konservasi keanekaragaman hayati yang ada di daerah aliran Sungai Kampar secara berkelanjutan. Melalui proyek ini kami mencoba menginformasikan ke publik bahwasanya dengan tahapan-tahapan berikut bisa sebenarnya kita melakukan pengelolaan daerah aliran Sungai Kampar secara berkelanjutan berbasiskan masyarakat.